Di hari ketika semua tabir tersingkap, tak ada lagi tawa, tak ada lagi harapan. Sebagian dipanggil menuju ampunannya, namun sebagian lain mereka dihempaskan ke jurang siksaan yang tak berkesudahan. Tempat itu bernama neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam firman-Nya, "Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun." Quran Surat Ali Imran ayat 192. Itulah kehinaan terbesar, kehinaan yang tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Manusia yang dulu sombong, merasa paling kuat, merasa paling mulia, kini menjadi makhluk paling hina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menggambarkan betapa fana nikmat dunia dibandingkan siksaan di sana. Didatangkan orang yang paling banyak menikmati dunia, lalu dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Kemudian ditanya, "Apakah engkau pernah merasakan nikmat sedikit pun?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah." Hadis riwayat Muslim. Satu celupan singkat saja sudah cukup menghapus semua ingatan tentang nikmat dunia. Semua kemewahan, semua tawa, semua kebahagiaan lenyap begitu saja. Neraka sudah ada dan menanti. Neraka bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, ia nyata, ia sudah ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka pada hari kiamat akan didatangkan. Ia memiliki 70.000 tali dan pada setiap talinya ada 70.000 malaikat yang menariknya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan 70.000 tali dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Begitu besar, begitu dahsyat hingga tak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Dan ketika itu tiba, pintu-pintu neraka akan terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap kali mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, dan neraka itu hampir pecah karena marah. Quran Surat Al-Mulk ayat 7-8. Panas yang tak terbayangkan. Api dunia yang mampu melelehkan besi, hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api kalian di dunia hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api Jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kedalamannya, Rasulullah pernah bersabda, sebuah batu dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang baru mencapai dasarnya. Hadis riwayat Muslim. Sejauh itulah jurang neraka, tak berdasar, tak bertepi, seolah tanpa akhir. Siksaan yang tak pernah usai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pakaian mereka terbuat dari api, air yang dituangkan ke atas kepala meluluhkan isi perut dan kulit mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19-21. Minuman mereka, air mendidik yang memotong usus-usus mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus mereka. Quran Surat Muhammad ayat 15. Dan makanan mereka, buah zakkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pohon zakkum itu adalah makanan orang yang banyak berdosa. Ia seperti kotoran minyak yang mendidih di perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah setetes dari buah zakkum menetes di dunia, niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ingatlah,
siksaan yang paling ringan pun tak tertahankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang memakai 2 sendal dari api. Panasnya membuat otaknya mendidih seperti air mendidih di kuali. Hadis riwayat Muslim. Itu yang paling ringan, bayangkan yang lebih berat dari itu. Kesempatan yang masih ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dengan kasih sayangnya. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini adalah seruan langsung kepada kita. Seruan agar menjaga diri dan keluarga sebelum terlambat. Selagi napas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Namun saat ajal datang, semuanya akan terlambat. Jangan biarkan diri kita menjadi penghuni tempat yang mengerikan itu. Jalani hidup dengan taat, jauhi dosa, dan mohonlah ampunannya setiap saat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari siksa neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh rahmat. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan like dan subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan lain yang semoga bisa menambah iman kita. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.